Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan salah satu artikel saya mengenai dinamika populasi ikan yang terbit di jurnal Embrio volume 6 nomor 2 tahun 2009 yang berjudul Analisis Potensi Rajungan Portunus pelagius di Perairan Bangkalan, Madura. Menginjak dari permasalahan bahwa eksplorasi perairan, eksplorasi sumber daya laut ya, ini cenderung bersifat open access dan di sini belum diketahuinya seberapa besar potensi perikanan, terutama di sini pada kasus ini adalah rajungan. Nah, karena di rajungan ini untuk di data statistik ini belum ada. Nah, ini merupakan salah satu penyebab kurang tepatnya strategi manajemen dalam pembangunan sektor perikanan untuk rajungan. Kemudian yang kedua, tingkat pemanfaatan yang melebihi potensi yang ada, maka akan membahayakan kelestarian dari stok ikan, dalam hal ini rajungan. Tujuan dari penelitian ini adalah, yang pertama tujuannya adalah mendapatkan parameter biologi, kemudian parameter pertumbuhan dan mortalitas rajungan Portunus pelagius, dan tingkat pengusahaan rajungan berdasarkan kaidah MSY atau Maximum Sustainable Yield. Manfaatnya adalah sebagai dasar dalam penentuan pengelolaan sumber daya rajungan di perairan Madura. Metode penelitian, dalam hal ini saya menggunakan metode analitik, sehingga metode analitik ini adalah dengan mengambil sampel rajungan, kemudian diukur panjang, kemudian data-data panjang di sini panjang dan berat ya, karena ada analisis hubungan panjang berat. Kemudian data dan informasi tersebut yang dianalisis menggunakan software VSAT untuk mendapatkan parameter-parameter pertumbuhan. Ya. Model analitik ini pertama pengumpulan datanya, tempat pengambilan data ini perairan Laut Jawa ya, untuk yang Kabupaten Bangkalan, ini di beberapa kecamatan, Kecamatan Arusbaya, Tanjung Bumi, Kecamatan 10, Bangkalan, dan perairan Utara Soca. Sedangkan di Selat Madura, Kecamatan Modung, Kecamatan Kamal, Kecamatan Kuanyar, dan Kamal. Ya. Kemudian jumlah sampel yang diambil 20% dari hasil total yang ditangkap nelayan rajungan. Kemudian di sini dicatat tanggal operasi, panjang dan berat, kemudian jenis kelamin dan TKG. Analisis data. Untuk analisis data yang pertama kami menganalisis hubungan panjang berat dengan rumus di sini ya, W berat ikan sama dengan Q L pangkat B. Q di sini merupakan konstansa yang nilainya tetap ya. Kemudian L adalah panjang ikan, kemudian B ini nilainya. Nilai B ini yang menentukan rajungan tersebut pada kondisi alometrik positif apa negatif. Di sini kalau nilai B lebih besar dari 3, ini masuk dalam kategori alometrik positif, di mana pertambahan berat lebih dominan. Bila B kurang dari 3, alometrik negatif, di mana pertambahan panjang lebih dominan. Untuk laju pertumbuhannya LT sama dengan di sini L infinite 1E pangkat EK T min T0. Di sini LT adalah panjang ikan ya, atau rajungan di sini pada umur ke T. Kemudian L infinite panjang asimtot atau di sini maksudnya adalah panjang infinite. Kemudian K di sini laju pertumbuhan, kemudian T umur ikan pada panjang tertentu, kemudian T0 umur rajungan pada panjang ke 0. Di sini yang dimaksud ikan di sini semua rajungan ya. Kemudian E adalah bilangan natural. Kemudian selanjutnya adalah mortalitas. Pertama pendugaan laju kematian dengan rumus ini ya.
Ini Z sama dengan K L infinite minus L1 bagi LC kali L1. Ini rumusnya, dan untuk pemakaian aplikasinya kita menggunakan VSAT ya. Rumusnya di sini L1 adalah rata-rata panjang rajungan, LC batas rendah dari interval panjang, K laju kecepatan pertumbuhan, dan L infinite panjang maksimal dari ikan. Kemudian pendukaan laju kematian dari Z sama dengan F plus M. Jadi mortalitas di sini mortalitas karena penangkapan dan mortalitas plus mortalitas alami. Kemudian pendugaan laju kematian penangkapan F ini sama dengan Z min M. Kemudian tingkat pengusahaan rajungan dilihat dari E-nya. E di sini sama dengan F per Z. Jika E lebih dari 0,5 maka kondisinya adalah ini overfishing ya. Kemudian jika E kurang dari 0,5 underfishing, jika rata-rata 0,5 MSY. Hasilnya ini bahwa pertama keadaan umum lokasi penelitian, ini posisi fishing ground ya dari rajungan. Alat apa yang dipergunakan? Alat tangkap yang dipergunakan di daerah Bangkalan pertama adalah jaring insang tetap. Ini mencapai 26,2%. Kemudian jaring insang hanyur 19,7% dan pursen 16,87%. Kemudian ini jumlah rajungan ya dari data dari Dinas Pertumbuhan Rajungan. Hasil tangkapannya mulai 95 sampai 2000. Kemudian selanjutnya ini hasil analisis aspek biologi rajungan, hubungan panjang beratnya untuk jantan, betina, dan gabungan. Nah, di sini kita lihat bahwa nilai B untuk hubungan panjang beratnya yang perlu kita perhatikan B ini ya, bahwa semua baik jantan, betina maupun gabungan B-nya kurang dari 3. Oleh karena itu di sini pola pertumbuhan alometrik negatif. Ini berarti bahwa pertumbuhan panjang lebih cepat dari pertumbuhan beratnya. Kemudian yang kedua, panjang ikan rajungan pertama kali tertangkap LC ini pada kondisi 5,2 cm dan jumlah rajungan yang tertangkap 255 ekor. Ya. Kemudian musim, ini TKG-nya bahwa TKG 1, 2, 3, dan 4. Di sini kita ketahui untuk bulan Juni ini mayoritas pada TKG 3, kemudian Juli juga TKG 3 dan Agustus juga TKG 3. Ini jumlah pada tiap bulannya ya. Jadi di sini rajungan yang matang gonat pada TKG 4 adalah paling banyak kurang lebih pada bulan Juni sini. 12,75%. Jadi ini persen ya, persentase. Jadi tingkat kematangan dalam persen. Kemudian untuk panjang pertama kali matang gonat ya, ini untuk yang jantan, betina, kemudian ini gabungan, bahwa LM di sini 3,515, kemudian betina 4,129 dan gabungan 3,345. Bahwa rajungan jantan matang gonat lebih awal yaitu pada kisaran 3,515 cm, sedangkan betina matang gonat pada ukuran 4,129 cm. Ya. Kemudian dinamika populasi untuk rajungan sendiri, parameter pertumbuhannya didapatkan ini dengan software VSAT ya, kita mendapatkan L infinite 6,2 cm. Kemudian laju pertumbuhannya 1,51 per tahun dan RN 0,85. Bahwa di sini nampak bahwa L infinite-nya 6,2 cm ya. K-nya 1,51 per tahun. Ya, kemudian T0-nya minus 0,159 tahun. Kemudian laju kematian total Z di sini laju kematian total sebesar 17,365 per tahun. Kemudian laju kematian alami 3,67, kemudian laju penangkapan F di sini 13,695 per tahun. Ya. Kemudian di sini alternatif pengolahan sumber daya rajungan, pertama bahwa kondisi perikanan rajungan pada kondisi overfishing, maka
sebaiknya perlu alat tangkap ya, untuk alat tangkap ini dan usaha penangkapan dikurangi ya. Nah, kemudian pengalian fishing ground dari ke daerah yang lebih menjanjikan, kemudian pengurangan penangkapan pada saat rajungan mengalami pemijahan, dan rajungan yang tertangkap sebaiknya mempunyai ukuran 3,34 cm ke atas. Kemudian penggunaan alat tangkap yang lebih selektif, misalnya bubu, kemudian melakukan pengembangan budidaya rajungan. Dan saran di sini perlu melakukan penelitian lanjut dengan sampel yang lebih banyak ya, untuk mendapatkan data yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.